Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Chu Feng telah melakukan layanan yang hebat untuk keluarga Chu, sehingga Chu Yuanba ingin fokus mengembangkan kekuatan Chu Feng. Semua orang di keluarga Chu tahu tentang itu sehingga sikap mereka terhadap Chu Feng juga berubah. Di jalan kembali ke sekolah Azure Dragon, orang-orang yang memusuhi Chu Feng mulai mengambil inisiatif untuk lebih dekat dengannya. Tapi selain Chu Yue, sikap Chu Feng saat menghadap mereka, itu hanya bisa digambarkan seperti dingin atau panas. Melihat Chu Feng dan Chu Yue bercanda, bermain-main, dan menjalani hidup bersama, banyak orang tanpa henti iri kepada Chu Yue. Dan juga pada saat yang sama, mereka menyesali tindakan mereka terhadap Chu Feng. Wajah mereka bahkan menjadi hijau, tetapi mereka hanya bisa menyesalinya. Karena satu-satunya hal yang tidak dimiliki oleh dunia adalah obat untuk menghilangkan penyesalan. Chu Yue, jika kamu memiliki sesuatu, ingatlah untuk menemukan aku. Kamu sudah tahu kan di mana tempat tinggal aku, ucap Chu Feng. Setelah tiba di sekolah Azure Dragon, Chu Feng hanya mengucapkan selamat tinggal pada Chu Yue, dan tidak peduli dengan perasaan orang lain saat dia pergi sambil menyombongkan diri. Ekspresi Chu Wei sangat rumit saat dia melihat ke belakang Chu Feng. Dia benar-benar ingin mengatakan kepada Chu Feng bahwa, Chu Feng, bergabunglah dengan aliansi Chu. Jika kamu mau, kamu bahkan dapat mengambil alih posisi sebagai kepala aliansi. Tetapi dia tidak bisa mengatakan itu, karena dia tahu bahwa dia tidak punya wajah untuk mengatakannya. Dia juga tahu kalau Chu Feng tidak akan masuk, bahkan jika dia mengatakan seperti itu. Bahkan dia merasa bahwa, Chu Feng tidak pantas mendapatkan aliansi Chu. Chu Feng yang mampu mengalahkan seseorang yang berada di tingkat 7 dari ranah spirit, bahkan di seluruh pelataran dalam, dia tentu saja terlihat luar biasa. Chu Feng tidak langsung kembali ke kediamannya, namun dia datang ke lokasi pemilihan misi pelataran dalam. Para murid pelataran dalam cukup bebas, tetapi banyak orang masih rela tetap di sekolah untuk berkultivasi. Itu karena, di sekolah Azure Dragon dapat menyediakan sejumlah besar sumber daya untuk berkultivasi. Selain berburu obat spiritual tahunan, lokasi pemilihan misi ini dapat dikatakan sebagai satu-satunya rute untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Seperti namanya, lokasi pemilihan misi adalah untuk memilih semua jenis misi. Dan setelah selesai, hadiah yang sesuai akan diberikan. Ada misi yang ringan, dan ada juga yang lebih berat. Misi yang ringan seperti menemukan barang untuk orang, atau mengawal konvoi. Sedangkan yang lebih berat seperti membunuh monster, atau membantu dalam perkelahian. Adapun imbalan untuk misi, itu secara alami akan mendapatkannya sesuai dengan kesulitannya. Mengapa semua misi ini sangat sederhana? Pikir Chu Feng. Chu Feng berdiri di dalam aula utama lokasi pemilihan misi, itu sambil mendukung dagunya dengan tangannya. Dia melihat ke sana kemari di atas pelat misi, yang saat ini digantung di papan misi. Tetapi setelah mencari waktu yang baik, dia tidak menemukan apapun yang dia sukai. Karena guntur ilahi di tubuhnya, jika Chu Feng ingin meningkatkan tingkat kultivasinya, jumlah energi spiritual yang ia butuhkan akan semakin besar. Itu tidak akan bisa hanya diselesaikan oleh beberapa Saint Spirit Grace saja. Jadi itulah sebabnya, Chu Feng menargetkan tujuannya saat ini kepada batch spiritual. Tetapi setelah melihat-lihat seluruh papan misi, hadiah tertinggi untuk sebuah misi hanyalah beberapa Saint Spirit Grace saja. Sedangkan untuk batch spiritual, bahkan dia tidak perlu memikirkannya. Sepertinya aku hanya bisa mengumpulkan hal-hal kecil ini, dan membentuk kekuatanku sedikit demi sedikit. Berpikir sampai pada titik itu, Chu Feng melakukan keputusan yang gila. Dia menjentikkan jarinya, dan dengan gila meraih semua piring misi kesulitan tingkat tinggi ke tangannya, yang memberikan hadiah Saint Spirit Grace di papan misi ini.
mengutuk. Lihatlah apa yang dilakukan bocah itu. Apakah dia sudah gila? Dia berada di sini untuk tidak membuat masalah kan, ucap murid-murid lain. Tindakan Chu Feng ini, itu tidak diragukan lagi telah menarik perhatian orang. Di mata mereka, dengan usia Chu Feng saat ini, paling banyak ia akan berada di tingkat 4 dari ranah spirit. Misi dengan tingkat kesulitan yang tinggi, itu membutuhkan setidaknya tingkat ke-6 dari ranah spirit untuk menyelesaikannya, dan itu bukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Jadi setiap orang merasa bahwa, jika Chu Feng ini tidak gila, maka dia akan menciptakan masalah. Tetapi bagaimanapun juga, misi dengan kesulitan tinggi itu cukup terbatas. Jadi setelah mengambil semua misi yang memberi hadiah Saint Spirit Grace, Chu Feng mengarahkan pandangannya ke misi kesulitan sedang. Jika Chu Feng dengan gila mengambil plat misi kesulitan tinggi, itu hanya akan menarik perhatian mereka. Tetapi jika Chu Feng mengulurkan tangannya ke arah pelat kesulitan menengah, itu akan menarik kebencian mereka. Woi, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu memiliki masalah? Tiba-tiba saja seseorang berteriak. Chu Feng mengerutkan keningnya, dan menatap orang yang telah berteriak kepadanya. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa, ternyata Chu Feng mengenali orang itu. Dia adalah seseorang yang memasuki ujian murid pelataran dalam pada saat yang sama dengan Chu Feng, dan juga orang yang sangat dipikirkan oleh orang lain. Dia adalah Duan Yuxuan. Wajah Duan Yuxuan saat ini terlihat sangat jelek. Setelah mencari begitu keras untuk waktu yang lama, dia akhirnya menemukan misi yang dia sukai. Tapi kemudian, Chu Feng dengan cepat saja meraihnya. Jika Chu Feng benar-benar menginginkan misi, maka itu akan baik-baik saja. Tapi jelas saja Chu Feng pun tetap mengambilnya, dan Duan Yuxuan tidak bisa mentolerir itu. Apakah kamu mengutukku? Tanya Chu Feng dengan tenang. Kalau iya kenapa? Apakah kamu memiliki masalah? Apakah kamu pikir misi ini dibuka oleh keluarga kamu? Dari apa yang bisa kulihat dari cara kamu mengambil misi, kamu di sini hanya untuk membuat masalah, balas Duan Yuxuan. Bang! Sebelum Duan Yuxuan bahkan selesai berbicara, tamparan yang jelas mendarat di wajahnya. Kekuatan yang kuat membuat Duan Yuxuan merasa, bahwa dia melayang sejenak saat seluruh tubuhnya terbang. Saat dia mendarat, dia membuka mulutnya, dan 3 buah giginya keluar. Wah, kerumunan langsung menjadi gempar. Karena baru saja, semua orang bisa merasakan bahwa pemuda yang tampaknya tidak mengesankan itu, adalah seorang ahli tingkat 6 dari ranah spirit. Auranya juga sangat tebal, dan semua itu membuat orang tak bisa berkata-kata. Tingkat 6 ranah spirit. Meskipun itu bukan yang terkuat di pelataran dalam, untuk bisa mencapai level 6 pada usia itu, ini saja sudah membuat orang terkaget-kaget. Saudara naga dan macan dari aliansi sayap, mereka juga berada di tingkat ke-6 dari ranah spirit. Dan itu sudah jelas, kalau pemuda di depan mereka ini lebih kuat daripada kedua saudara itu. Chu Feng mengabaikan tatapan kaget dari kerumunan, saat dia memasukkan sejumlah besar piring misi ke dalam tas yang ada di bahunya. Dia kemudian menunjuk Duan Yuxuan yang ada di tanah dan berkata, "Lain kali perhatikan ucapanmu saat kamu berbicara. Aku akan mengambil berapa banyak misi yang aku inginkan, dan ini tidak ada hubungannya dengan kamu." Setelah mengatakan itu, Chu Feng dengan elegan pergi meninggalkannya. Dengan kekuatannya saat ini, orang-orang di level 7 dari ranah spirit bahkan tidak cocok untuknya. Bahkan melawan orang-orang yang berada di level 8 dari ranah spirit sekalipun, selama dia menggunakan semua yang dia miliki, dia masih bisa memegang kendali pertempurannya. Dari apa yang dia ketahui di seluruh pelataran dalam, orang-orang terkuat tampaknya hanya berasal dari tingkat 8, dan itu tidak ada lebih dari 10 orang yang seperti itu. Jadi di seluruh pelataran dalam, itu tidak banyak orang yang dia takuti. Selain itu, setelah berhubungan dengan Su Mei, dia tidak khawatir tentang kecurigaan orang-orang terhadap bakatnya yang berkembang, yang disebabkan oleh tubuh istimewanya.
Lagi pula di pelataran dalam, sudah ada seorang jenius seperti Su Mei. Untuk mengetahui di sekolah Azure Dragon di Provinsi Azure, dan bahkan di seluruh 9 provinsi, itu akan ada jenius yang lebih mengesankan, dan bahkan tak terhitung jumlahnya. Jadi, skill bawaan saat ini yang dia tampilkan, itu tidak layak dicurigai. Itulah sebabnya Chu Feng merasa bahwa, dia tidak perlu menyembunyikan kekuatannya lagi. Setidaknya, dia tidak akan menundukkan kepalanya ke arah orang lain. Setelah mengalami pertemuan keluarga Chu Feng juga menemukan sebuah prinsip. Hanya dengan kekuatan yang kuat, orang lain pasti akan menghormatinya. Jadi mulai sekarang, dia tidak akan memiliki jejak pengekangan terhadap orang-orang yang tidak menghormatinya. Siapa lelaki ini? Tekanan yang dia keluarkan sekarang, itu cukup menakutkan juga. Aku tidak berpikir, bahwa aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Orang-orang memulai diskusi mereka, ketika mereka melihat belakang Chu Feng yang berwibawa. Aku tahu siapa dia adalah Chu Feng. Dan dia jugalah orang yang menolak undangan dari aliansi sayap. Tepat pada saat itu, seseorang meneriakkan ucapan itu. Dengan kata-kata itu, kerumunan berseru kaget sekali lagi. Adapun Duan Yuxuan yang sedang berbaring di lantai, dia memiliki rasa takut yang tersisa. Seseorang yang berada di level 6 ranah spirit, dan juga yang mendapat dukungan dari Wings Alliance, itu bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Menyingkirlah dari hadapanku. Jika kamu berani untuk terus memblokir aku, maka aku tidak akan segan-segan untuk menghancurkanmu. Tapi ketika Chu Feng meninggalkan lokasi pemilihan misi, dia mendengar suara tajam seorang gadis. Su Mei, gumam Chu Feng. Mendengar suara itu, Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi menjadi khawatir. Dia bahkan berpikir bahwa Su Mei sedang menemui masalah, sehingga dia dengan cepat pergi ke arah suara itu. Memang di dekatnya, ia menemukan sosok Su Mei. Tapi saat ini di sekitar Su Mei, itu ada sekitar selusin anggota SWOT Alliance. Mereka tidak menyembunyikan aura mereka, sehingga Chu Feng dapat dengan jelas bisa merasakan bahwa, sebagian besar orang Krang itu berada di tingkat 5 ranah spirit. Yang terkuat di antara mereka adalah seorang pria muda, dan dia berada di level 6 dari ranah spirit. Orang itu memiliki sosok tinggi, wajah putih, alis tebal, dan mata yang besar. Dapat dikatakan juga bahwa, dia adalah anak laki-laki yang cantik. Dia saat ini dengan sinis tersenyum pada Su Mei, dan kelompok SWOT Alliance ada yang menggoda Su Mei di depan orang banyak. Tapi mungkin karena status khusus Su Mei, godaan dari pria berwajah putih ini memiliki level yang cukup tinggi, sehingga itu membuat Su Mei merasa sangat tidak senang, dan ada tanda-tanda kalau dia bersiap untuk mundur. Melihat itu, Chu Feng yang awalnya ingin membantu, ia langsung menghentikan langkahnya. Dia sendiri dapat dengan jelas memahami kekuatan Su Mei. Dia berada di tingkat 7 dari ranah spirit, namun orang-orang itu masih berani mengganggu Su Mei. Sepertinya mereka sedang mencari kematian mereka sendiri. Tapi sudah jelas, gadis itu masih tidak mau mengekspos kekuatannya, sehingga dia dengan kuat menahan diri dan tidak mau menyerang. Karena Chu Feng baru saja bergabung dan mengamatinya, dan secara tersembunyi ia tertawa di dalam hatinya. Aku akan melihat, berapa lama lagi kamu bisa menanggung ini, ucap Chu Feng di dalam hatinya. Nona Su Mei, aku, Jian Chen, benar-benar menyukaimu. Tidak bisakah kamu memberi aku kesempatan? Di seluruh pelataran dalam, tidak peduli apakah itu status, kekuatan, atau penampilan, siapa yang bisa cocok dengan kamu selain aku sendiri, Jian Chen. Ucap Jian Chen. Laki-laki berwajah putih itu bernama Jian Chen, dan dia mengakui cintanya dengan emosi yang mendalam. Tapi sepasang mata keranjang tak memindai seluruh tubuh Su Mei. Ketika dia melihat area yang menarik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. Kamu, seru Su Mei, kesabaran Su Mei sepertinya telah mencapai batasnya, karena hal yang paling tidak dia sukai adalah merasa terganggu oleh seseorang. Tapi ketika dia akan meledak,
dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di tengah-tengah di kerumunan. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas, dan dia menarik kembali ekspresinya yang marah, itu sambil berkata dengan sedikit malu pada Jian Chen. "Maaf saja ya, sebenarnya aku sudah mencintai seseorang," ucap Su Mei. "Apa? Kamu sudah punya kekasih? Siapa orang itu?" tanya Jian Chen dengan marah. Mendengar kata-kata Su Mei, Jian Chen seolah-olah dia terkena pukulan besar dan langsung marah. Su Mei tersenyum bangga, lalu dia mengarahkan pandangannya ke arah kerumunan, dan menggunakan nada yang sangat hangat untuk mengatakan, "Sayang, apakah kamu hanya menonton saja ketika seseorang ingin menindas aku?" ucap Su Mei. Dan orang yang dia lihat, itu adalah Chu Feng yang berada di tengah-tengah orang banyak. Sialan, Chu Feng pun langsung berseru di dalam hatinya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Su Mei akan menemukannya begitu cepat, dan dia bahkan telah membodohinya. Su Mei ini jelas-jelas ingin menggunakannya sebagai perisai. Meskipun dia tidak senang di hatinya, sebagai seorang pria sambil menghadapi tatapan terkonsentrasi dari orang-orang di sekitarnya, bagaimana bisa Chu Feng mundur begitu saja? Karena bagaimanapun, dia awalnya berencana untuk membantu Su Mei untuk keluar. "Sayang, aku baru saja tiba. Bajingan mana yang berani menggertakmu? Aku akan membantumu untuk merawatnya dengan baik," ucap Chu Feng yang melakukan aktingnya, saat ia berjalan keluar dari kerumunan tersebut. Dia datang di depan Su Mei dengan tersenyum sinis, lalu melakukan tindakan yang benar-benar membuat semua orang terpana. Dia melambaikan tangannya, dan angin kencang segera menyapu. Angin itu mendorong kecantikan kecil yang lembut seperti Su Mei, dan mengarahkannya ke dalam pelukannya. Adegan itu benar-benar bisa membuat mata orang melotot, dan rahang mereka hampir jatuh. Setiap orang membuka mulutnya lebar-lebar, dan beberapa orang hampir saja menjatuhkan bola matanya. Siapakah Su Mei? Dia adalah seorang jenius yang semua orang tahu di pelataran dalam, dan juga kecantikannya yang terkenal. Meskipun tidak banyak orang yang melihatnya, tapi mereka yang melihatnya benar-benar langsung terpesona oleh kecantikannya. Bahkan banyak orang yang melihatnya, itu sebagai dewi di mata mereka. Mereka yang memiliki kemampuan dan latar belakang yang kuat, maka mereka secara langsung akan mengatakan cinta kepada Su Mei. Jian Chen ini hanya salah satu dari mereka. "Kamu," seru Su Mei. Karena digoda dengan di depan begitu banyak orang, Su Mei juga marah hingga kedua matanya terbakar. Tetapi setelah berpikir bahwa itu untuk dirinya sendiri, dia sangat menentang amarahnya. Tidak hanya dia tidak mundur, dia dipenuhi dengan senyum kebahagiaan, dan terus tinggal di pelukan Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng bisa merasakan dua gunung yang teramat lembut menyentuh tubuhnya. Perasaan nyaman itu langsung membuatnya bergetar sekali. Setelah itu dia tidak bisa membantu, tetapi lebih erat lagi merangkul Su Mei, dan menikmati perasaan lembut sebanyak yang dia suka. "Sialan, siapa kamu?" ucap Jian Chen. Saat dia melihat dewinya sendiri dipeluk oleh orang lain di depan matanya, Jian Chen merasa kemarahan menyerang hatinya, dan niat membunuh dikeluarkan dari tubuhnya. "Siapa aku? Akulah pria yang dicintai oleh Su Mei." Chu Feng menjulurkan dadanya, dan mengangkat kepalanya sambil berkata dengan bangga. Kamu bajingan," ucap Su Mei yang mengutuk dalam hatinya. Semua orang bisa mencari tahu apa maksud Chu Feng. Maknanya adalah, bahwa Su Mei mencintainya, dan bukan sebaliknya. "Sialan, aku akan menghancurkanmu," teriak Jian Chen. Akhirnya, Jian Chen pun meledak juga. Dia menarik pedang di belakang punggungnya, dan kemudian menikam ke arah Chu Feng. "Sayang, rawat dia untukku," ucap Su Mei. Hal yang membuat Chu Feng terdiam adalah, Su Mei yang berada dalam pelukannya benar-benar mendorongnya keluar. Dorongan itu memiliki banyak kekuatan di dalamnya, dan itu langsung mendorongnya ke arah pedang Jian Chen. Dia hanya mengambil keuntungan dari Chu Feng, dan dia seperti membalas dendam tanpa menyamarkannya. Tapi kekuatan apa yang dimiliki Chu Feng?
Orang-orang di level 7 dari ranah spirit saja tidak layak menjadi lawannya, apalagi seseorang dari level 6. Bang! Chu Feng bersandar ke samping, dan menghindari serangan Jian Chen. Setelah itu dia mengangkat kakinya, dan langsung menendang Jian Chen ke kondisi yang menyedihkan. "Bocah, kamu ingin mati?" teriak salah satu anggota alians pedang. Melihat hal itu, selusin anggota pedang aliansi yang tersisa melambaikan pedang di tangan mereka, dan dengan cekatan menebas ke arah Chu Feng. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawan Chu Feng? Dalam sekejap, selusin orang dipukuli sampai titik di mana mereka mengeluarkan darah dari hidung mereka. Memar di seluruh tubuh mereka, lalu berguling-guling di lantai, dan melolong kesakitan. "Bang!" Chu Feng menginjak tubuh Jian Chen, dan berkata dengan agresif. "Jika kamu berani mengganggu kesayanganku di masa depan, aku akan mematahkan semua gigimu." Setelah mengatakan itu, Chu Feng pergi ke depan Su Mei sambil tertawa, dan memeluknya tanpa menahan diri. Setelah memeluknya, dia kemudian berkata, "Sayang, mari kita duduk di sana." Kemudian dengan angkuhnya mereka berjalan menuju kediamannya sendiri. "Siapa lelaki ini? Dia berani melakukan itu pada Su Mei," ucap seseorang. Melihat adegan di mana mereka berdua berpelukan satu sama lain ketika mereka pergi, lalu pada saat yang sama ketika orang-orang mencurigai identitasnya, suara memilukan juga bisa didengar. Saat mereka berjalan, Chu Feng benar-benar tidak terkendali. Dia dengan erat memeluk Su Mei dalam pelukannya, sementara dia sama sekali mengabaikan tatapan jijik Su Mei, dan juga tangan kecil yang secara tersembunyi mencubit lengannya. Ini adalah pikiran Chu Feng. "Meskipun aku harus menahan rasa sakit, aku masih akan mengambil keuntungan kecil darimu. Jika kamu tidak mengambil keuntungan dari hal-hal kecil ini, maka kamu tidak mengambil keuntungan sama sekali. Inilah harga jika menganggapku sebagai tameng. Bajingan, sudah cukup." Saat mereka memasuki kediaman Chu Feng, Su Mei mendorong Chu Feng pergi. Embusan angin melintas, dan tendangan tajam Su Mei menghampirinya. Sial! Chu Feng kaget karena Su Mei telah melampauinya, dan tidak peduli apakah itu kecepatan ataupun kekuatan. Gadis ini sudah berada di level 8 dari ranah spirit. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.